Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bilqis Binar Fitantri, NIM A7101806069 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang serangan pada keamanan jaringan. Salah satu jenis serangan pada keamanan jaringan yaitu DDoS atau sering dikenal Distributed Denial of Service. DDoS merupakan salah satu jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan pada server, sistem, atau jaringan. Pada umumnya, serangan yang dilakukan menggunakan beberapa komputer host. Penyerang sampai dengan komputer target tidak bisa diakses. DDoS ini merupakan serangan yang populer digunakan oleh hacker. Selain itu, mempunyai banyak jenis, DDoS juga memiliki konsep yang sangat sederhana, yaitu membuat lalu lintas server berjalan dengan beban yang berat, sehingga tidak bisa lagi menampung koneksi user lain atau overload. Berikut serangan DDoS terbesar. Serangan DDoS setiap tahun terus meningkat. Pada tahun 2013, serangan ke spam host tercatat sebagai serangan DDoS terbesar sepanjang sejarah. Serangan ini mencatat puncak tertinggi 400 Gbps dan mengakibatkan GitHub tidak bisa diakses beberapa menit. Selain spam host, pada tahun 2015, serangan ke BBC tercatat serangan DDoS terbesar. Serangan ini mengakibatkan hampir semua layanan BBS lumpuh, keseluruhan domain tidak bisa diakses, bahkan layanan on-demand dan radio juga mati. Kemudian yaitu tujuan dari serangan DDoS. Tujuan dari serangan DDoS ini ialah menghabiskan semua bandwidth yang tersedia antara target dengan jaringan internet. Caranya dengan cara membuat lalu lintas yang sangat padat. Berikutnya yaitu teknik penyerangan DDoS, yaitu ada dua, botnet dan virus. Botnet yaitu serangan DDoS yang dilakukan dengan bantuan kumpulan bot yang dijalankan secara bersama-sama. Bot disisipkan pada malware yang kemudian ditanam ke komputer yang terhubung ke jaringan internet. Yang kedua yaitu virus. Virus, seseorang yang berencana melakukan DDoS adalah dengan menyebarkan virus melalui file yang dibagikan ke berbagai situs yang terhubung pada internet. Selanjutnya yaitu contoh penyerangan dari DDoS yaitu Kaskus. Contoh serangan DDoS yang pernah terjadi adalah serangan yang dilakukan oleh Jogja Free terhadap website Kaskus di tahun 2008. Serangan ini dilangsungkan pada tanggal 16 sampai dengan 17 Mei 2008. Serangan yang dilakukan oleh Jogja Free ini membuat situs Kaskus tidak bisa diakses dan juga korup. Penyerangan ini bisa menyebabkan thread yang sudah dibuat harus dikunci oleh pihak administrator Kaskus. Karena hal ini berlangsung cukup lama, maka administrator Kaskus terpaksa mematikan server. Serangan ini adalah balasan dari komunitas Jogja Free terhadap Kaskus yang dicela di forum tersebut. Akhirnya pertikaian bisa diselesaikan dengan melakukan tanda tangan memorandum online agar bisa menyudahi pertikaian di antara Kaskus dengan Jogja Free. Berkaca pada pengalaman yang sudah terjadi kepadanya, ini Kaskus meluncurkan server baru yang dilengkapi dengan pengaman data yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai macam serangan berbagai pihak. Kemudian ada beberapa cara untuk mengatasi DDoS. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi serangan. Biasanya jika Anda mempunyai server sendiri, tanda-tanda jika sedang terjadi serangan DDoS akan terlihat. Jika diketahui, maka Anda bisa bersiap-siap melakukan penanganan sebelum terjadi serangan DDoS yang lebih serius. Yang kedua, mempertahankan parameter network. Ada beberapa langkah teknis yang dapat diambil untuk mengurangi sebagian efek dari serangan dan beberapa di antaranya cukup sederhana.
Yang ketiga yaitu memperbesar bandwidth. Jika masih bisa melakukan pelebaran bandwidth, cara ini bisa dicoba untuk memberikan waktu agar sistem tidak sampai down. Jika serangan DDoS terlalu besar, maka cara ini mungkin tidak akan berpengaruh banyak untuk penanganannya. Yang keempat yaitu menghubungi ISP atau penyedia layanan web hosting. Salah satu ciri serangan DDoS adalah menyerang alamat IP dari sistem, sehingga Anda bisa melaporkan kejadian tersebut kepada penyedia jasa internet yang dipakai dan mendeteksi serangan yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu menghubungi spesialis DDoS. Langkah terakhir yang bisa diambil adalah dengan menghubungi layanan spesialis DDoS yang bisa mencoba membantu dari penyerangan ini. Selanjutnya yaitu cara kerja DDoS. Itu ada dua, yaitu request flooding dan traffic flooding. Request flooding merupakan teknik yang digunakan dengan membanjiri jaringan menggunakan banyak request. Akibatnya, pengguna lain yang terdaftar tidak dapat dilayani. Yang kedua yaitu traffic flooding. Traffic flooding merupakan teknik yang digunakan dengan membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyaknya data. Akibatnya, pengguna lain tidak bisa dilayani, mengubah sistem konfigurasi, bahkan merusak komponen dan server juga termasuk tipe denial of service. Tetapi, cara ini tidak banyak digunakan karena cukup sulit untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi serangan pada keamanan jaringan, yaitu DDoS adalah teknik penyerangan pada sistem yang sangat populer digunakan. Selain sederhana, dengan modifikasi strategi, DDoS bisa menjadi teknik yang sangat ampuh untuk mengganggu sistem. Ada beberapa cara melakukan DDoS seperti menggunakan request flooding dan traffic flooding. Kedua cara ini mempunyai kesamaan, yaitu untuk membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyak data atau request. Jika berhasil, maka pengguna lain akan kesulitan untuk melakukan akses ke sistem dan bisa jadi mengakibatkan sistem rusak dan tidak bisa diakses. Cukup sekian Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.